Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ketemu lagi dengan saya di hari yang kelima ini. Kita bersyukur Tuhan Yesus selalu dahsyat dan baik bagi saudara dan saya. Puji Tuhan. Baik, kita akan mulai tuntunan sepekan ini dengan membuka hati seluas-luasnya. Saya percaya sepanjang minggu ini, hari-hari ini kita bisa mengalami kebaikan Tuhan hari demi hari, bahkan sampai hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat tuntunan sepekan ini Tuhan. Kami bersyukur jamaah setiap kami yang menyaksikan channel YouTube GBR Kadia ini Tuhan. Dimanapun kami berada, di rumah-rumah, di perjalanan, dimanapun kami berada Tuhan. Berkat Tuhan menghampiri kami. Pembelaan Tuhan semakin nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih kami menyanyikan segala kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Oh Rabba Syakara Rabba Syakara namanya namasi. Rabba Syakara Rabba Syakara namanya namasi. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau dahsyat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Bapak, terima kasih buat kehebatan-Mu, kedahsyatan-Mu yang hamba-Mu alami, yang kami alami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Bila kasih-Mu, kuasa-Mu melingkupi kami, dan kami merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih kami mau siap dengarkan firman Tuhan, tuntunan sepekan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua yang menyaksikan channel YouTube GBR Kadia ini. Tuhan, urapi semuanya, diberkati berlimpah-limpah, diurapi, disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kita berdoa. Haleluya, haleluya, amin.
Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, apa kabar? Bersama Yesus kita luar biasa, dan saya boleh melihat pertumbuhan rohani saudara makin hari makin membaik, makin bagus, makin meningkat. Puji Tuhan saudara. Oh haleluya, saya percaya Tuhan juga akan mencurahkan berkat-Nya bagi saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan terus membahas tentang perjumpaan dengan Tuhan mengubahkan. Haleluya. Siapa yang rindu diubahkan Tuhan hari-hari ini saudara? Saya juga rindu diubahkan Tuhan menjadi serupa dengan Kristus. Karena itulah yang Tuhan mau saudara. Seperti nyanyian berkata, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin saudara. Saya percaya setiap kita rindu memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau diubahkan menjadi serupa dengan Kristus. Dalam kasih-Nya, di dalam pengampunannya, kita rindu saudara. Tetapi saudara berkata, bagaimana saya bisa mengampuni Pak? Saya sudah disakiti, saya sudah dikecewakan, bagaimana saya bisa mengampuni? Saya percaya saudara, secara manusia kita ingin balas ya. Kalau dulu Tuhan dikatakan salibkan dia, tetapi hari ini viralkan dia. Saudara, kadang-kadang kita memviralkan aib orang. Kadang-kadang kita mempermalukan, memviralkan ya. Kelemahan orang ya, apalagi bermacam-macam hal nih saudara. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, saudara kasih Tuhan yang penuh kasih. Tuhan katakan kasih menutup banyak dosa saudara. Saudara yang kasih Tuhan, jangan kita memviralkan kelemahan, aib, ataupun orang itu punya kelemahan saudara. Amin saudara. Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan siapapun juga saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, sukacita hari ini saudara, saya sangat bersukacita melayani saudara. Ya, lewat tuntunan sepekan ini semakin hari saya melihat Tuhan itu begitu luar biasa. Ya. Kalau saya bisa melayani sampai hari ini, saya percaya Tuhan berikan saya berkali-kali kesempatan. Banyak hal saudara yang kasih Tuhan dalam hidup saya pribadi. Ya, banyak gagal, banyak menyangkali Tuhan lewat perkataan, lewat perbuatan. Ya, dan sudah sering kali menyakiti hanya Tuhan. Tetapi puji Tuhan saudara, Tuhan masih berikan saya kesempatan melayani Tuhan. Maka saya punya komitmen, saya punya kerinduan kepada Tuhan seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saya juga rindu saudara mengakhiri pertandingan yang baik. Ya. Seperti sebuah buku saudara, bab demi bab. Kadang-kadang bab pertama itu sangat menarik. Ya. Bab di pertengahan itu kadang-kadang kurang menarik. Ya, tetapi endingnya, kesimpulannya itu sangat menarik, saudara. Ya, nah, saudara, saya tidak tahu, saudara. Ya, saudara dan saya seperti menuliskan sebuah buku cerita atau sebuah buku yang dimana saudara mungkin hari ini masih di bab yang pertama, masih menarik sekali hidup saudara. Ya, mengikut Tuhan, melayani Tuhan menyala-nyala. Tetapi mungkin saudara juga dan saya mungkin di pertengahan buku itu, di bab di pertengahan yang gak menarik, yang sepertinya dipandang, dilirik orang juga tidak, bosan bacanya. Seperti kita lihat, seperti kitab Perjanjian Lama saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian yang pertama sampai ke 6 sampai ke 12, terus menarik sekali, terus sampai Kejadian, Keluaran, lalu kita muncul kitab Imamat. Kadang-kadang gak menarik, tetapi kita puji Tuhan, ya kita akan terus didorong oleh gembala kita di Arkadia untuk terus baca, sekalipun gak mengerti, sekalipun gak menarik, terus baca. Dan Tuhan pun seperti itu saudara. Ya, sekalipun kita gak menarik,
di pemandangan orang, tetapi Tuhan terus dorong kita supaya apa? Supaya kita terus diproses. Supaya apa? Tuhan ingin supaya kita menjadi indah. Seperti ada nyanyian berkata, jadikan aku indah, yang engkau pandang mulia. Wah, ini lagu lama, saudara. Ya, masih kurang hafal. Tapi nyanyian itu berkata, jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Wah, saudaraku, luar biasa, saudara. Kita mau indah, benar nggak, saudara? Ya, kita mau indah. Siapa yang nggak mau indah? Siapa yang nggak mau terlihat cantik, terlihat ganteng, saudara? Ya, terlihat kinclong. Semua ingin, saudara. Ya. Tapi kalau ingin terlihat cantik, terlihat kinclong, saudara, kadang-kadang itu digosok dulu, saudara. Ya, sama seperti wanita kalau wajahnya ingin kinclong, glowing, katanya, saudara, dia permak mukanya, saudara. Ya, dia permak, dia pergi ke salon atau dia pergi ke perawatan kulit. Wah, digosok, saudara. Ya, sampai selesai mukanya sampai merah-merah gitu, saudara. Ya. Kalau saya bilang, ya udahlah, kasih minyak tanah aja dikit-dikit gini supaya merah, saudara. ya, atau dikasih solar pasti merah, ya, dan murah bayarnya. Tapi ini bercanda, saudara, ya. Puji Tuhan, saudara, kasih Tuhan. Semua butuh proses, saudara. Nah, murid-murid Tuhan juga pada waktu itu mereka seperti tidak ada pengharapan, ya. Pada waktu Yesus itu mati secara tragis, disalibkan, saudara, dikubur, mereka sepertinya ending hidup mereka itu sepertinya kehilangan pengharapan. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Injil, saudara, sampai Simon Petrus itu kembali kepada kehidupan lamanya, kembali bekerja. Mungkin juga dia sudah diomongin sama tetangganya, ngapain Simon, balik lagi, dulu saja ngomong jangan ikut Yesus orang Nazaret. Ya, mungkin orang juga nyinyirin Simon Petrus dan saudaranya Andreas dan teman-teman yang lain. Ya, saya sudah bilang berkali-kali jangan ikut dia. Ya. Dan Simon Petrus itu kembali, saudara. Tetapi kabar baiknya, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Ya. Dia benar-benar menyatakan diri bahwa dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Dia 100% manusia. Dia 100% juga Allah, saudara. Nah, kita bisa melihat di sini dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 24. Di sini Tuhan Yesus menampakkan diri secara pribadi kepada Thomas. Ya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas, ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya.
berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini Thomas ini sangat luar biasa, saudara. Sebelum dia menjadi murid Kristus, murid Yesus pada zaman itu, saudara, orang sudah ajak dia, ayo Tom, ikut Yesus, menjadi murid Yesus. Yesus yang mana? Ya mungkin dia berkata juga, Pet. Ya, Yesus yang mana? Yesus orang Nazaret. Lalu Thomas pernah bilang, saudara, adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Nazaret itu tempat Yesus dibesarkan, saudara. Dan kota Nazaret itu sebuah kota yang dalam tanda kutip orang-orang dari sana punya karakter yang kasar. Atau mungkin di daerah Nazaret itu orang-orang yang tidak peduli atau orang-orang yang cuek ataupun sesuatu yang tidak baik dari Nazaret. Makanya Thomas pernah bilang, adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Karena apa? Yesus dari Nazaret. Ya. Tetapi singkat cerita bahwa Thomas diperkenalkan dengan Yesus. Dan pada waktu Thomas melihat Yesus, dia mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, lalu dia menjadi murid Yesus. Dan kita melihat bagaimana Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid. Dan pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas tidak ada di situ. Kita nggak tahu Thomas kemana pergi. Atau seperti yang saya bilang tadi yang pertama, dia kembali kepada pekerjaan yang lama, saudara. Ya, tetapi saudara kasih Tuhan, murid-murid itu beritakan kabar yang baik buat Thomas. Kami sudah ketemu dengan Tuhan. Kami sudah jumpa dengan Tuhan. Dia sudah bangkit dari kematian. Ayo Tom, kita ikut Tuhan, kita melayani Tuhan. Thomas bilang apa, saudara? Ya. Ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Wow, saudara yang dikasih Tuhan. Murid yang sudah bersama-sama 3,5 tahun. Ya, untung Yesus itu bukan saudara. Kalau Yesus itu saudara, saudara mungkin tersinggung bagaimana Thomas bilang, sebelum aku mencucukkan jariku ya ke lambungnya yang bekas tombak itu, aku tidak akan percaya. Nggak percaya. Ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, Tuhan begitu sayang sama Thomas. Dia ingin menjumpai Thomas secara pribadi, supaya kepercayaan Thomas itu kembali dipulihkan. Ya. Terus ayat 26, bagaimana Thomas mengeraskan hatinya, ayat 26. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama mereka. Tahu gimana caranya? Thomas masih ada minat, masih ada niat ya untuk kembali join atau kumpul dengan murid-murid yang lain ya. Makanya dia dibawa kembali cool ya, sekalipun dia mungkin sebelum saya lihat bekas paku di tangannya, bekas tombak yang ada di lambungnya, aku tidak akan percaya. Tetapi saudara guys, Thomas ini masih penasaran. Tapi sisi baiknya ada, walaupun dia nggak percaya, dia juga datang juga, saudara. Ya samalah seperti kita, saudara. Awal-awal kita gabung ke gereja, ya mungkin teman kita bilang, kamu ada masalah? Iya, saya ada masalah. Ayo datang ke kul, kita datang ke gereja, nanti pasti Tuhan jawab, Tuhan pasti berkati segala macam, ya bla bla bla. Saudara mungkin mungkin saudara datang juga ke kul, atau saudara datang juga ke komsel, atau datang ke gereja, atau datang ke ibadah, mungkin karena nggak enak sama orang itu, sudah diundang, ya. Nah mungkin juga Thomas seperti itu, ya. Dia diundang, dia datang ya ke rumah, dan dia katakan ayat 26,
8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Wah, senang. Simon Petrus, Yohanes, Yakobus, Matius, dan semua senang kembali berkumpul. Dan bahkan murid-murid yang para wanita, ya Maria, ibu Yesus, Maria Magdalena, dan teman-teman yang lain, mereka senang Thomas join kembali, gabung kembali sama mereka. Terus yang ke B-nya ayat 26, sementara pintu-pintu terkunci, mereka masih ketakutan, ya. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wah, keren sekali saudara, ya. Walaupun pintu-pintu terkunci, saudara yang kasih Tuhan, tetapi Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini membuktikan bahwa Tuhan itu, Yesus itulah Tuhan. Ya, sekalipun pintu terkunci, tetapi Yesus bisa hadir di tengah-tengah mereka dengan tubuh kemuliaannya, saudara. Dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, ya. Sekalipun pintu-pintu berkat yang menurut saudara dan saya terkunci, Tuhan bisa menerobos. Kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan pintu yang terkunci. Kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan pintu yang ditutup dengan rapat. Kuasa Tuhan bisa menembus semuanya itu. Bagi manusia mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, ini satu kesaksian buat kami keluarga bahwa kami selama 15 tahun berkeluarga, berumah tangga, kami tidak ada tempat tinggal permanen, saudara. Kami dari satu tempat ke tempat yang lain, kontrak sana, kontrak sini, kadang-kadang sedih juga, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi pada waktu tahun-tahun 2020 itu, saudaraku, di bulan-bulan April itu, ya kami pergi ke perumahan yang satu, ke kantor pemasaran perumahan yang satu, saudara, untuk berusaha bagaimana bisa cicil rumah. Singkat cerita, saudara, apa daya, niat hati sudah ada, kemauan keras sudah ada, saudara. Tetapi dengan satu alasan, satu dengan yang lain, nggak mungkin bisa kami cicil. Oleh karena, dan kami hanya bisa beli rumah itu dengan uang tunai atau uang cash, tidak boleh cicil. Ya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, di bulan-bulan Juli tahun 2020, di bulan-bulan Juli, di akhir Juli itu, saudara, kami mendapat mujizat, saudara. Apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dengar telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi kami. Saudara, singkat cerita, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berikan kami rumah, saudara. Ya, puji Tuhan, ya. Dan menurut kami secara manusia itu mustahil. Tetapi itulah bagi Tuhan, bagi manusia mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nanti kalau ini saya ceritakan bisa lebih lama, jadi nanti ini kelamaan, saudara. Singkat cerita, saudara kasih Tuhan, pas benar, saudara, bahwa kami dapatkan rumah. Tapi yang saya katakan di sini, saudara, kita harus percaya dulu, saudara. Ya, percaya dulu. Ya, seperti Thomas ini, dia, kalau aku nggak melihat lubang di tangannya atau lubang yang ditombak di lambungnya, semua aku cucukkan jariku, aku nggak percaya. Tapi Tuhan berkata apa, saudara? Ya, kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini membuktikan
bahwa Yesus itu adalah Allah. Yesus itulah Tuhan. Ya, bukan kita menuhankan manusia. Bukan, saudara. Tetapi benar-benar bahwa Yesus adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Makanya Thomas katakan, menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, kami secara manusia nggak mungkin lah saudara bisa dapat tempat tinggal yang permanen. Dan tempat tinggal yang kami huni hari ini, saudara, ini adalah berkat mujizat dari Tuhan. Yang saya mau kasih tahu buat saudara bahwa kita harus dimulai dari niat. Sebelum di tahun 2020 itu, saudara, di bulan-bulan April, kami belum pernah ada niat untuk pergi ke perumahan yang satu atau pergi ke pemasaran perumahan satu dan ke satu yang lain, saudara. Kami belum pernah segiat itu untuk menanyakan berapa DP-nya, berapa cicilan. Kami belum pernah menanyakan, saudara. Tetapi pada waktu kami ada niat, ada kemauan, ya, tanya sana tanya sini, sekalipun secara manusia nggak mungkin, ya. Tetapi itulah, saudara, Tuhan melihat hati kita. Asal kita percaya, sekalipun kita belum melihat, tapi kalau kita percaya, pasti Tuhan akan menyediakan, saudara. Seperti Abraham, ya, dia, ya, pada waktu disuruh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya Ishak, dan Abraham berkata bahwa mana mungkinlah Tuhan yang besar, masa dia minta anak saya, ya. Tetapi kita bisa melihat di situ ketulusan hati Abraham. Dia hanya beriman sekalipun Ishak dipersembahkan, disembelih oleh Abraham. Tapi di situ saya yakin bahwa Abraham juga punya keyakinan, punya iman bahwa dari kematian itu Tuhan sanggup bangkitkan. Tapi kita bisa melihat, saudara kasih Tuhan, pada waktu Abraham mengangkat tangannya untuk menyembelih anaknya Ishak dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan langsung bersuruh, stop, aku tahu imanmu. Di situ kita bisa melihat, saudara kasih Tuhan, Tuhan mengatakan, ya, kepada Abraham, aku sudah melihat, aku sudah menguji hatimu bahwa engkau mengasihiku sungguh-sungguh lebih daripada anakmu. Dan pada waktu Tuhan memberhentikan supaya anak itu tidak sembelih, Abraham melihat ada seekor domba, dan domba itu diambil, dan domba itulah dipersembahkan kepada Tuhan. Kita melihat di situ bahwa Tuhan, ya, menyatakan dirinya, namanya adalah Jehovah Jireh. Makanya Abraham menyebut bahwa Tuhan itulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, percaya saja, saudara. Seperti Thomas ini, ya. Dia awalnya dia belum percaya sama Tuhan sebelum aku mencucukkan jariku di lambungnya, di tangannya, ya. Tapi Tuhan mengasihi dia. Tuhan enggak membentak dia ataupun memarahi Thomas. Tuhan tahu isi hati daripada Thomas. Makanya Tuhan menjumpai dia secara pribadi. Kita bisa melihat bagaimana pada waktu Tuhan menunjukkan, ayo ini tangan saya nih, ini tanganku, ini lambungku, cucukkan jarimu. Ya. Dia mengatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan ayat 29 katakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, apa yang saudara alami hari-hari ini? Tuhan katakan, sekalipun kita belum melihat, percaya saja, saudara. Ya, percaya saja seperti Thomas ini, saudara.
Ya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan lagi, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bapak, terima kasih. Kami belajar dari seorang murid Tuhan yang bernama Thomas. Tuhan menjumpai dia secara pribadi. Maka dia berseru, "Ya Tuhan dan Allahku." Seringkali kami seperti Thomas, Tuhan, kurang percaya. Hari ini Tuhan, Kau menjumpai kami secara pribadi, ya Tuhan. Dengan berseru, "Ya Tuhan dan Allahku." Kami percaya mujizat masih ada bagi kami, Tuhan. Masih ada harapan bagi setiap kami. Masih ada harapan di keluarga kami. Masih ada harapan di bisnis kami, di pekerjaan kami. Masih ada harapan kesembuhan dalam setiap sakit penyakit yang kami alami. Aku melepaskan kesembuhan buat yang sakit dalam nama Yesus. Aku melepaskan mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Separah apapun penyakitmu hari ini, aku berdoa dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Rumah tangga yang saat ini retak, aku berdoa dalam nama Yesus, pulih dalam nama Yesus. Ekonomi yang morat-marit hari-hari ini, aku berkata, diberkati, naik dan bukan turun, jadi kepala bukan jadi ekor dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus pelihara hati kami, selalu percaya bahwa Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Haleluya. Berkati setiap kami pada pagi hari ini. Sepanjang hari ini, di hari yang kelima ini Tuhan, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat tangan di depan Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah, dan kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mengurapi kita dari hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Di dalam nama Yesus yang percaya, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai setiap aktivitas saudara sepanjang hari ini. Saya percaya ada mujizat buat saudara. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.